Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana memang kewajiban untuk kita tidak boleh kita tinggalkan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu ain untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Alhamdulillah, pada malam hari ini acara berjalan dengan lancar. Kita bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah menjanjikan kita di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat daripada kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Apa yang diangkat oleh Allah? Derajat kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Allah akan angkat derajat kita. Allah sehatkan badan kita. Allah panjangkan umur kita. Allah berkahi hidup kita, dan kita doakan guru-guru kita biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita mendapati keberkahan dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak para habaib, banyak para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pengajian yang sangat mulia, perkumpulan yang sangat mulia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga kita di dunia. Alhamdulillah. Coba kita lihat nih malam nih. Ini malam banyak orang-orang di luar sana lagi rusuh. Di luar sana lagi bingung mikirin perut mereka. Tapi mereka enggak mikirin daripada agama-agama mereka. Mereka tidak memikirkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah di sini bisa menggugurkan kewajiban kita, menjalankan perintahnya Allah, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas tentang sirah, cerita perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak didapetin di handphone, enggak didapetin. Enggak tahu bagaimana berapa banyak istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bisa mengetahui berapa banyak istrinya Nabi. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, semua, Siti Hindun, semua. Sampai 9 orang istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan tadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ummahatul mukminin adalah ibunya orang-orang mukmin, ibunya kita. Istrinya Nabi adalah ibunya kita. Nah, jadi pelajaran yang begitu gamblang tadi, yang begitu jelas, adanya hanya di majelis taklim. Nah, mongkanya saran saya, ya, ini saya lihat sedikit banget yang bawa buku, cuman berapa orang. Ya, besok-besok biar rajin nuntut ilmu, bawa buku, catat tuh ilmu tuh. Jangan sampai dilepas. Al ilmu sayyidun wa kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bihibalil wathiqah.
Kata Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu ghayyiduhu. Dan catatan tuh, tulisan tuh adalah iketannya. Kalau kita pengen berburu, kita harus punya ikatan. Ghayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat. Yang tadi kita buru, yang tadi kita pelajarin, ikat, kita catat. Tuh, dengan catatan yang bagus, dengan ikatan yang kuat. Jangan sampai nanti lepas lagi. Catat ilmu-ilmu yang tadi diberikan guru kita. Tuh, besok-besok nih, bocah-bocah pada yang kecil-kecil, pada yang gede-gede, yang tua-tua pun, kalau menuntut ilmu bawa buku. Jangan cuma dengerin doang, jiping namanya. Tahu jiping? Tahu gak jiping? Ngaji nguping. Tuh cuma nguping, nggak dengerin. Iya, gitu-gitu baik. Iya, jangan catat semua apa yang diberikan guru kita tuh nggak bakal ditemuin di mana-mana tuh. Di YouTube nggak segamplang begitu tuh. Seandainya kita mau cari nih Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Nabi, nggak segamblang tadi tuh, nggak dijelasin sampai sedetail tadi tuh. Dan kita nggak tahu kalau ngaji di YouTube siapa ustadznya, ngajinya di mana. Kalau Habib Abdullah udah tahu sanad pengajiannya, sanad keilmuannya, kita mengetahuinya. Beliau ngaji sama Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, sama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Hasan ngaji sama gurunya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab ngaji sama gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ngaji lagi sama gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ngaji lagi sama guru, terus sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada sanad keilmuannya. Jadi kalau kita belajar sama beliau, insya Allah ilmu yang kita pelajarin ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan sampai kita tinggalin majelis ilmu seperti ini. Dan terus yang kedua saya mau bahas, di tengah pandemi gini ya, kadang-kadang kita direpotin mau ibadah, mau diapa-apain mau ibadah ya. Nah, demi Allah jangan sampai kita dijadikan hati-hati yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim harus memiliki hati yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang besar seperti apa? Kita tidaklah tempat bersender kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah, mintanya sama Allah, ini lagi musibah. Saya bilang COVID-19 ini, corona ini musibah buat kita. Bagaimana kita ngadapinnya? Bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mengaji nih, kalau nuntut ilmu, tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari dulu, dari sebelum ada COVID-19, dari sebelum ada corona, Nabi udah ngajarin kita kebersihan. Nabi udah ngajarin kita dari bangun tidur, Nabi ngajarin suruh cuci tangan. Jangan zaman sekarang aja baru dikit-dikit cuci tangan, makannya kagak. Lah iya, suruh cuci tangan doang. Tuh bayangin tuh. Nabi ngajarin dari bangun tidur. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yaddahu thalathan. Kata Nabi, kalau salah satu dari kalian bangun dari tidur, maka cucilah tangan kalian 3 kali. Tuh, fa innahu la yadri aina batat yadduh. Karena dia nggak tahu kemana jalannya tuh tangan kalau lagi tidur. Nih antum-antum kalau tidur tangannya jalan-jalan nggak? Kemana? Ke Bogor? Wah, tangannya kemana nih jalan-jalan ini ya? Kan kita nggak tahu, kadang-kadang kalau lagi tidur garuk-garuk kemaluan depan, garuk-garuk kemaluan belakang, nah dicium-cium lagi. Ah, kan? Kadang-kadang begitu nggak? Ah, ngaku deh kan? Nah, jadi kata Nabi SAW, bangun tidur cuci tangan. Cuci tangan. Tuh kalau nggak cuci tangan lebih bahaya dari corona. Corona mah nggak kelihatan, kalau itu kan kelihatan. Wah, makan kayak asin-asin dikit itu. Tuh, bahaya gak? Bahaya gak? Nah, jadi ikutin aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan, suruh Nabi itu. Bangun tidur langsung cuci tangan. Pengen makan ntar nih, makan kebuli nih. Awas, gue liatin lo pada gak cuci tangan, awas lo ya. Tuh, ya makan kebuli, cuci tangan. Disuruh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan sebelum makan. Abis makan pun disunahkan cuci tangan. Tuh. Wudu, sebelum wudu kita disunahkan cuci tangan. Malah wudu lebih hebat lagi, lebih bersih lagi. Kalau wudu bukan tangan doang dicuci,
Muka kita cuci, mulut kita kumur-kumur, hidung kita cuci, kuping kita cuci. Semua celah-celah yang ada masuk untuk virus dicuci di dalam wudhu. Dan insya Allah dengan keramatnya wudhu, insya Allah tuh penyakit-penyakit gak bakal masuk. Tuh, makanya biar jaga wudhu, biar sering-sering wudhu. Tuh ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, paham insya Allah ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana kita ngikutin aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya di pengajian, di majelis taklim. Tuh ya, catat apa yang disuruh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kebersihan itu pun wajib harus kita patuhi. Wajib, kesehatan wajib. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nabi udah ajarin. Suruh jaga kebersihan, suruh jaga kesehatan. Tuh, Nabi udah ajarin semuanya. Nah, tergantung nih kita bagaimana menghadapinya. Kalau seandainya kita menghadapinya repot, nggak puguh lagu, nah, akhirnya berantakan semuanya. Yang banyak sakit, yang banyak mati bukan karena corona, karena pikiran. Betul? Karena pikiran. Ngelihat handphone mulu sih. Tuh, dikit-dikit ngeliat handphone tuh, corona. Dulu awal-awal ya kita ngeliat ya, dikit-dikit orang mati. Wah, corona. Busut. Emang orang gak boleh mati zaman sekarang? Lah iya, kayak orang gak boleh mati zaman sekarang. Tuh, dikit-dikit mati corona. Sekarang gak ada. Terus kadang-kadang kita dikasih gambaran tuh kalau corona tuh bentuknya hijau, ada jendil-jendilnya tuh. Kalau kita bangkit, Hashim. Wah, kayak ditakut-takutin gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang gak punya iman. Ya, orang kalau yang takutnya sama corona, dia orang gak punya iman. Takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya bilang kita nantangin corona ini, bukan. Gak boleh juga, gak boleh. Ada ini corona, ada ini penyakit. Tapi harus kita dasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ini udah dicatat sama Allah. Di catatan malaikat Israel ini udah ada semua. Matinya gimana ada semua. Makanya kita meninggal minta sama Allah bihusnil khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kan doa ratib tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang paling penting, meninggal dalam keadaan baik. Mau bagaimanapun penyakitnya, yang penting meninggal dalam keadaan baik. Kita kalau ibadah, nih rajin ibadah terus, meninggal dalam keadaan ibadah. Kalau kita orangnya suka kerja terus, nyari dunia terus, meninggal dalam keadaan nyari dunia. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Pintar-pintar kita coba sekarang bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo gerakin hati kita, gerakin niat kita. Nah, terus yang kedua, lagi masa pandemi begini nih, kadang-kadang saya suka dengar orang ngeluh sama saya. Bib, ini pandemi luar biasa. Corona ini luar biasa, Bib. Usaha saya jatuh drastis. Usaha saya nggak ada yang datang, Bib. Begini, begitu. Banyak yang ngeluh. Ya, dia nggak percaya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia punya berprasangka gara-gara corona rezekinya anjlok, rezekinya habis, berarti dia takutnya bukan karena Allah. Takutnya karena corona, gara-gara rezeki dia hilang. Gara-gara itu nggak ada pekerjaan, dia nggak punya nafkah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hambaku berprasangka baik kepada Allah, akan aku kasih kebaikan untuk dia. Tapi kalau ada hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka akan aku kasih keburukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih coba, ini orang pada buruh nih, lagi pada demo sekarang di Jakarta. Rame di Jakarta lagi pada rusuh. Urusan perut, takut sama rizki, takut sama makan. Padahal demi Allah akan kasih memberikan makan semua orang. Bakal diberi makan semua orang. Ada satu cerita Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham adalah seorang saudagar kaya, memiliki harta yang begitu banyak. Pulang dari dagang, lewat suatu jalan, melihat ada burung sayapnya patah. Patah. Beliau pandangin tuh burung, diliatin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, diliatin terus.
Ini burung sayapnya patah, bagaimana dia nyari makan? Karena burung nyari makannya dengan terbang. Ini gimana dia nyari makan nih katanya. Tapi aku pengen lihat katanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandangin terus. Subhanallah, Allah utus burung satu lagi, temannya dia nih membawai makanan di paruhnya. Ditaruhin tuh makanan, disuapin tuh makanan. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Ternyata seorang burung yang sayapnya patah, yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki daya upaya untuk mencari makan, tetap Allah kasih makan. Tetap Allah kasih rizki buat dia. Meskipun dia itu tidak punya kemampuan. Meskipun dia itu tidak punya daya upaya untuk mencari makan. Maknanya apa? Makhluknya Allah. Semua nih makhluknya Allah akan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir aja dikasih rizki sama Allah. Dikasih makan sama Allah. Apalagi kita orang muslim. Orang kafir siapa yang memberikan rizki? Orang kafir siapa yang memberikan rizki? Allah. Orang muslim siapa yang memberikan rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rizki semua kepada makhluk-makhluknya. Jadi jangan takut. Kalau seandainya aku kerja nih dipecat. Aku gak makan. Kalau aku begitu, wah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepanjangan mikirnya, kepanjangan tong. Ya, jangan kepanjangan mikirnya, jauh. Jangan. Rizki yang Allah udah tentukan buat kita. Kita redha, alhamdulillah, bersyukur. Tuh. Akhirnya cerita tadi nih, Sayyidina Ibrahim bin Adham melihat, wah itu pelajaran Masya Allah tuh. Semua barang dagangannya dikasih-kasihin orang. Akhirnya beliau ibadah aja karena beliau yakin. Aku gak nyari uang pun Allah kasih makan katanya. Akhirnya dipanggil sama gurunya namanya Imam Shibri. Dikata Imam Shibri panggil Ibrahim bin Adham. Dipanggil, Ibrahim, apa benar aku dengar kabar semua barang daganganmu engkau kasihkan orang? Betul guru katanya. Kenapa? Karena aku melihat satu pelajaran, ada burung yang sayapnya patah, dia gak punya usaha, dia gak punya daya upaya, tapi tetap masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aku mau ibadah aja. Karena aku yakin, karena Allah akan memberikan aku makan. Karena Allah akan memberikan aku kasih rizki. Kata Imam Shibri, kenapa kamu mengambil pelajaran burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu gak ngambil pelajaran burung yang satunya lagi tuh? Ya, yang bisa memberikan makanan, yang bisa berbagi, satu sama lain bisa berbagi. Dia bawain makannya untuk orang yang susah. Dia bawain rizkinya untuk temannya yang susah. Kita pun begitu. Kalau seandainya kita diberikan rezeki yang lebih, kenapa kita nggak bisa saling berbagi antara kita semuanya? Tuh, kita punya tetangga susah, kasih tetangga kita. Kita punya saudara susah, kasih tetangga kita. Tuh, kata gurunya, kenapa kamu nggak ambil pelajaran yang itu katanya? Tapi di sini ada dua pelajaran. Pertama, kita harus tahu sesungguhnya kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, kita nggak bakal mati dalam keadaan lapar. Kalau orang beriman tidak akan mati dalam keadaan lapar. Dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau seandainya kita punya harta, kita punya lebih, keadaan lagi susah seperti ini, kenapa kita nggak saling berbagi satu sama lain? Saudara kita susah, kasih dana. Tetangga kita susah, bantu. Tetangga ini ada apa dana apa maulid, kasih. Pesantren, kasih. Anak yatim, kasih. Tuh. Karena janjinya Allah nggak mungkin palsu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janji. Kalau orang yang sering sedekah akan dilipat gandakan uangnya. Tuh, ya, matematika kita sama matematikanya Allah beda. Kita punya uang 1 juta, kita keluarin 500.000, hilang 500.000. Sisa berapa? Punya duit 1 juta, ngasih orang 500.000, kepotong kan tuh 500.000 tuh, sisa berapa? 500.000. Tapi matematikanya Allah nggak begitu. Matematikanya Allah akan tambahkan tuh 500.000 yang kita sedekahin buat orang, Allah akan lipat gandakan. Bukannya berkurang, nambah bertambah. Jelas insya Allah ya. Nah lagi susah begini nih, coba sedekah. Apalagi yang punya penyakit ya. Kalau udah rasa sakit-sakit dikit, banyakin sedekah. Kata Nabi SAW, dawu mardakum bisodakoh. Obatin penyakit kalian dengan banyak sedekah. Tuh ya, jelas insya Allah ya. Jadi kita ngadepin ini kejadian ya dengan iman, dengan takwa ya, belajar nuntut ilmu yang benar ya. Biar kenapa? Biar kita nggak ketipu sama orang-orang kafir. Insya
Allah. Biar pinter nih, apalagi ya bocah-bocah nih pada nih, anak-anak muda, biar jadi orang pinter, biar jadi orang berilmu. Ya, karena kenapa nih, ilmu pengajian nih, semua ilmu dunia ada di ilmu pengajian. Tuh, tapi nggak semua ilmu dunia ada di pengajian, nggak semua. Tuh, tapi semua ilmu dunia ada di pengajian. Jadi kalau kita mau nguasain dunia tuh belajar ilmu yang benar, nuntut ilmu yang benar, ilmu fikih, bukan ngajarin sholat, ngajarin wudhu, ngajarin puasa doang, ngajarin semua muamalah, jual beli, ngajarin semua tentang ilmu perhakiman, tentang ilmu daripada pembunuhan diajarin, ilmu nikah, ilmu cerai, wah semua diajarin di dalam ilmu fikih. Nah, jadi belajarlah ilmu yang baik dan benar, nuntut ilmu yang benar, banyak nyatet faedah dari guru-guru tuh, catat ya, dan terus diamalin di rumah insya Allah. Jadi saran saya, alhamdulillah ini bisa berjalan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menuntut ilmu sama Habib Abdullah bin Alil Atas ya. Besok-besok saya sarankan ya, datang ngaji, bawa buku, bawa pulpen, catat ya. Kayak tadi tuh 9 istrinya Nabi. Kalau saya suruh ulang lagi, dia nggak bawa buku, nggak ada yang bisa tahu. Ada yang bisa tahu gak kira-kira? Yang gak bawa buku tunjuk tangan, coba bisa tahu yang tadi disebutin Habib Abdullah. Lupa, gak tahu, hilang udah. Tapi kalau kita catat, ntar di rumah kita bisa baca-baca lagi, kita bisa cari tahu lagi. Tuh ya, mudah-mudahan besok bisa istiqomah, bawa buku, bawa pulpen, catat ya. Besok nih tentang anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa insya Allah ya. Nah, coba kita dalamkan ilmu kita, belajar lebih giat lagi. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, biar Allah kasih jaga buat kita kesehatan yang sempurna, sehat yang zahir dan batin. Insya Allah keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga-tetangga kita, wabil khusus negara kita Indonesia diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah orang-orang yang mau ngancurin Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.